Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak dan solehah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Nah, anak dan solehah, sebelum kita mengawali pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, anak solehah, semoga Allah memberikan keberkahan ilmu, berikan kesehatan kepada kita semua ya. Nah, adapun pelajaran kita pada hari ini yaitu berkaitan tentang mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial, yaitu berkaitan tentang iklim dan persebaran flora dan fauna di Indonesia. Nah, Nazana Soleha, untuk belajar hari ini yaitu berkaitan tentang tema 1, Mapel IPA Pengetahuan Sosial, kelas tema SD Aulia, tentang iklim dan persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini agar antum mampu memahami iklim yang terdapat di Indonesia dan macam-macam flora dan fauna yang terdapat di wilayah Indonesia. Nah, untuk yang pertama, kita akan membahas dulu keadaan iklim yang ada di Indonesia. Apa yang dimaksud dengan iklim? Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Sedangkan cuaca adalah keadaan suhu, tekanan udara, curah hujan, angin dan sinar matahari pada waktu pendek dan tempat tertentu. Nah, Anda sudah soleha. Pada pertemuan sebelumnya, Ustazah sudah membahas tentang letak geografis dan letak astronomis Indonesia. Perhatikan peta berikut ini. Indonesia berada di letak astronomis 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur, dan 141 bujur timur. Nah, sekarang perhatikan iklim di dunia. Perhatikan di sini ada iklim dingin berada di garis 60,5 derajat lintang utara sampai 66,5 derajat lintang selatan. Sedangkan iklim sedang berada pada garis 40 derajat lintang utara hingga garis 35 derajat lintang selatan. Sedangkan sub-iklim tropis yaitu berada pada 23,5 derajat lintang utara hingga 23 derajat 5 derajat lintang selatan. Nah, sedangkan yang di tengah-tengah ada namanya iklim tropis. Nah, Indonesia dilalui oleh namanya iklim tropis. Perhatikan pada garis khatulistiwa yaitu berada di 0 derajat Celcius. Nah, perhatikan peta dunia berikut ini. Di manakah terdapat negara Indonesia? Nah, perhatikan yang ada ditunjuk pada gambar itu adalah peta negara Indonesia. Indonesia berada di garis khatulistiwa di mana dilalui oleh iklim tropis. Nah, Anda sudah soleha, apa sih ciri-ciri iklim tropis itu? Yang pertama, suhu udara yang tinggi sepanjang tahun dengan rata-rata tidak kurang dari 18 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius. Nah, yang kedua, ciri-ciri iklim tropis ialah tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu musim hujan dengan suhu pada musim kemarau. Nah, yang ketiga, ciri-ciri iklim tropisnya ialah lamanya waktu siang dan malam yang hampir sama, yaitu 12 jam. Jadi siangnya 12 jam dan malamnya kurang lebih juga selama 12 jam. Nah, keadaan iklim Indonesia secara umum dibagi menjadi 2. Yang pertama ada namanya iklim laut. Terjadi di Indonesia karena memiliki wilayah laut yang sangat luas. Lautan yang luas mengakibatkan tingginya penguapan. Wilayah yang memiliki penguapan tinggi akan memiliki curah hujan yang tinggi pula.
Dan yang kedua ada namanya iklim panas. Iklim panas terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Nah, perhatikan peta berikut ini adalah peta musim kemarau di Indonesia, di mana terjadi pada bulan April hingga bulan September. Nah, perhatikan di sini angin yang bertiup dari Australia, di mana kita ketahui bahwa Australia sebagian besar negaranya adalah memiliki gurun, jadi cuacanya begitu panas. Nah, pada bulan ini angin bertiup dari belahan bumi selatan menuju belahan bumi utara. Jadi, pada bulan-bulan ini angin yang ditiupkan itu memiliki udara yang sangat panas. Jadi, tiupan angin dari negara Australia ini mengakibatkan terjadinya musim kemarau atau bisa juga disebut dengan angin muson timur. Nah, perhatikan selanjutnya ini ada musim penghujan di Indonesia. Itu terjadi di sekitaran bulan Oktober hingga bulan Maret, di mana angin bertiup dari belahan bumi utara menuju belahan bumi selatan, di mana Indonesia memiliki laut yang sangat luas. Jadi, semakin banyaknya terjadinya penguapan, maka semakin tingginya curah hujan. Maka ketika pada musim ini, maka belahan bumi utara akan meniupkan angin ke bumi belahan selatan, maka udara akan lebih semakin dingin. Makanya disebut dengan musim penghujan. Tingginya curah hujan yang diakibatkan dari tiupan angin dari belahan bumi utara ke belahan bumi selatan dapat disebut dengan fenomena angin muson barat. Jadi pada musim Oktober dan Maret ini merupakan musim penghujan ya di Indonesia. Nah, Anda sudah solehah, silahkan antum buka buku tematik halaman 113. Di sana kita akan belajar tentang persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Nah, penampakan alam di Indonesia dapat dilihat dari peta, baik dalam bentuk daratan maupun dalam bentuk perairan. Kita dapat membedakan kedua dari jenis dan contohnya, di mana penampakan alam daratan seperti gunung, pegunungan, dataran rendah, padang rumput, bukit, dan tanjung. Adapun penampakan alam perairan seperti danau, sungai, laut, pantai, dan selat. Adapun penampakan buatan baik disengaja maupun tidak disengaja oleh manusia untuk kepentingan tertentu. Setiap pulau di Indonesia mempunyai penampakan alam yang berbeda-beda. Begitu pula dengan flora dan faunanya. Flora dan fauna di Indonesia mempunyai keragaman yang tinggi. Nah, untuk yang pertama, Taza akan menjelaskan tentang persebaran flora dulu ya. Persebaran flora di Indonesia meliputi kawasan barat dan kawasan timur. Jadi ada namanya kawasan barat dan kawasan timur. Kalau kawasan barat itu meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Sedangkan kawasan timur meliputi Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Adapun karakteristiknya, flora bagian barat adalah jenis rotan, meranti, dan lain sebagainya. Nanti Taza akan jelaskan satu persatu ya, soleh-soleha. Nah, perhatikan peta persebaran flora yang ada di Indonesia, di mana Indonesia dibagi menjadi dua kawasan. Yang tadi Ustazah jelaskan, ada kawasan barat dan kawasan timur, di mana kawasan barat ini bisa disebut dengan Indo-Malayan, sedangkan bagian timur disebut dengan Indo-Australian. Nah, adapun kawasan bagian barat ini ada tadi meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Sedangkan bagian kawasan timur itu ada namanya daerah Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, maupun Papua. Nah, adapun kawasan Indonesia bagian barat tadi disebut dengan Indo-Malayan. Jenis karakteristik atau jenis flora yang terdapat di sana, di antara lain yang pertama ada jenis meranti-merantian, tumbuhan berpohon besar yang sangat banyak. Yang kedua, terdapat berbagai jenis rotan, terdapat juga berbagai jenis nangka, jenis tumbuhan matawa sedikit jumlahnya. Yang kelima, tidak terdapat hutan kayu putih, dan yang keenam, jenis anggrek sedikit jumlahnya. Dan yang terakhir, tidak banyak tumbuhan sagu terdapat di daerah kawasan Indonesia bagian barat ini.
Jadi itulah macam-macam karakteristik atau ciri-ciri dari kawasan Indonesia bagian barat jenis floranya ya. Nah, selanjutnya yaitu kawasan Indonesia bagian timur yang tadi terdapat di daerah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua yang disebut dengan Indo-Australian. Adapun ciri-ciri atau karakteristik floranya ialah yang pertama, jenis meranti-merantian juga terdapat di sana, yaitu tumbuhan berpohon besar yang hanya sedikit, jadi berbanding ya dengan yang di Indo-Malayan tadi. Yang kedua, tidak terdapat berbagai jenis rotan. Yang ketiga, tidak terdapatnya berbagai jenis tanaman nangka. Yang keempat, terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa. Yang kelima, terdapat hutan kayu putih. Yang keenam, jenis anggrek yang sangat banyak. Yang ketujuh, tumbuhan sagu juga sangat banyak di daerah Indo-Australian ini. Jadi antara Indo-Malayan dengan Australia ini berbalik bandingan gitu. Kalau di Australian banyak, mungkin di sini sedikit. Jadi beda ya jenis-jenis tumbuhan atau flora yang ada di Indo-Australian maupun yang ada di Indo-Malayan. Nah, Anda sudah soleha, adapun selanjutnya Ustazah akan menjelaskan tentang persebaran fauna yang ada di Indonesia, di mana fauna terdiri dari 3 tipe, di mana karakteristik fauna ada bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur ya. Jadi ciri-cirinya tadi bermacam-macam ya. Nanti Taza akan jelaskan satu persatu, yaitu ada tipe asiatis, tipe peralihan, dan tipe australik. Nah, perhatikan peta persebaran fauna yang ada di Indonesia berikut, di mana bagian timur, bagian tengah, dan bagian barat itu dipisah oleh garis, di mana fauna asiatis dan fauna peralihan itu dibatasi oleh namanya garis Wallace. Dan dari fauna tipe peralihan dengan fauna tipe australis itu dipisahkan oleh garis yang disebut dengan garis Weber. Nah, untuk yang pertama Taza akan jelaskan dulu fauna tipe asiatis atau Indonesia bagian barat, di mana mencakup wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali, di mana terdapat mamalia besar seperti gajah, badak bercula, banteng, macan, tapir, kerbau, rusa, orang hutan, monyet, bekantan, dan babi hutan serta hewan lain-lainnya. Nah, terdapat jenis reptil seperti ular, kadal, tokek, buaya, biawak, bunglon, serta kura-kura. Nah, di bagian barat ini juga terdapat jenis burung seperti elang, burung hantu, merak, jalak, gagak, kutilang, dan lain-lain. Nah, di bagian barat ini juga terdapat berbagai macam ikan tawar seperti ikan pesut yang terdapat di Sungai Kalimantan. Nah, yang kedua ada namanya fauna peralihan atau Indonesia bagian tengah tadi. Mencakup wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, dan bagian Maluku. Terdapat mamalia seperti babi rusa, anoa, kuda, monyet sabah, babi, beruang, ikan duyung, kuskus, monyet hitam, tarsius, sapi, dan banteng. Dan di bagian tengah ini juga terdapat jenis reptil seperti komodo, biawak, buaya, dan ular. Adapun di bagian fauna peralihan ini terdapat juga jenis burung seperti burung maleo, burung mandar, raja udang, burung dewata, burung rangkong, burung kakak tua, dan burung nuri. Nah, selanjutnya untuk tipe yang ketiga ada namanya tipe australik. Meliputi kawasan Indonesia bagian timur di mana terdapat daerah Halmahera, Kepulauan Aru, dan Papua. Nah, adapun contoh fauna yang terdapat di daerah tipe australis yaitu ada beruang, kanguru, walabi, kuskus, ular, kadal, burung cendrawasih, dan kasuari. Nah, Anda sudah soleha, perhatikan di sini ada peta pikiran persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Jadi nanti boleh kalian hafalkan atau kalian salin
untuk dihafalkan bagian-bagian dari flora dan fauna yang terdapat di Indonesia. Masya Allah ya, begitu banyak jenis flora dan fauna yang Allah ciptakan untuk kita. Jadi kita mesti harus bersyukur atas kekayaan alam yang ada di Indonesia ini. Jadi kita harus bangga dan wajib untuk menjaga kelestarian alam, baik itu flora maupun fauna yang sudah Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan diberikan kepada kita untuk menjaganya lebih baik lagi. Oke, saleh-salehah, semoga paham ya dengan materi kita pada hari ini. Nah, Anda saleh-salehah, untuk tugas antum di rumah nanti silakan kerjakan latihan halaman 97 dan 98, yaitu nomor 1, 2, dan 3 Ayo Eksplorasi, serta halaman 114 dan 115. Nah, Anda saleh-salehah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan antum memahami semua ya materi yang sudah Tata jelaskan. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita melapaskan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah, afwan minkum, maafkan kesalahan Taza. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu yang kita dapatkan pada hari ini. Baiklah, Taza akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.